sistem indera. Jadi sistem indera ini atau alat indera ini masih merupakan bagian dari materi sistem regulasi. Nah, di alat indera ini kita akan membahas 5 macam alat indera. Yang pertama adalah hidung, yaitu indera penciuman. Kemudian yang kedua adalah kulit, yaitu indera peraba. Yang ketiga adalah telinga sebagai indera pendengaran. Yang keempat adalah lidah sebagai indera pengecap. Dan yang terakhir adalah mata sebagai indera penglihatan. Nah, silakan. Apa itu alat indera? Alat indera ini di dalam tubuh kita biasa juga disebut sebagai reseptor. Reseptor itu adalah alat penerima rangsangan dari luar. Jadi dalam artian alat indera inilah yang pertama kali menerima rangsangan apabila ada rangsangan dari luar. Jadi cara penglihatan yaitu mata. Nah, mata ini memberikan otak ya. Jadi penglihatan itu memberi otak lebih banyak masukan informasi dibandingkan semua alat indera yang lain. Jadi kadang apa yang dilihat oleh mata itu lebih lama tersimpan di dalam otak dibandingkan yang diterima oleh indera yang lain ya. Nah, di sini setiap saraf optik ya, optik ini berhubungan dengan mata mengandung 1 juta sel saraf dan diperkirakan lebih dari setengah jumlah informasi pada otak sadar itu masuk melalui mata. Jadi kita akan membahas lebih jauh ya mengenai indera penglihatan yaitu mata. Nah, yang pertama di sini rangsangannya ya. Jadi mata kita itu menerima rangsangan berupa cahaya sehingga dia disebut sebagai fotoreseptor. Foto ini artinya cahaya, reseptor itu adalah penerima rangsangan. Jadi artinya mata ini ada 3 macam, ada 3 bagian. Yang pertama adalah bola mata, ya, yang kedua adalah otot mata, dan yang ketiga adalah kelenjar air mata. Ini kita akan bahas satu-satu. Bisa dilihat di sini ya bagaimana bola mata. Ini adalah bola mata ya secara keseluruhan. Kemudian ada otot mata. Otot mata ini di sini berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita, dan yang ketiga adalah kelenjar air mata, tempat dihasilkannya air mata. Oke, kemudian selanjutnya di sini bagian-bagian mata ya. Yang pertama adalah bagian pada bola mata. Nah, di bola mata di sini ada 3 lapisan dinding yang mengelilingi rongga mata kita. Yaitu yang pertama ada sklera. Sklera ini disebut juga sebagai selaput keras. Nah, sklera ini bisa dilihat di sini di gambar. Sklera ini adalah lapisan warna putih pada mata. Nah, di sini selanjutnya di sini masih mengenai lapisan sklera ya. Di bagian sklera ini juga kita temukan adanya bagian yang disebut kornea. Kornea ini merupakan bagian depan dari sklera. Dia sifatnya transparan. Jadi berbeda tadi dengan sklera yang sifatnya buram ya. Kornea ini transparan dan dia ini tembus cahaya. Nah, bisa dilihat ya, kornea itu ini bagian depan. Jadi dia merupakan bagian depan, dia ini sifatnya tipis seperti selaput bawang. Ya, jadi kornea sangat tipis tapi dia tembus cahaya atau transparan. Nah, fungsi dari bagian lain yang ada pada sklera ini ada konjungtiva. Konjungtiva ini merupakan lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Selanjutnya masih mengenai lapisan pada mata ya, pada bola mata. Lapisan yang kedua itu kita sebut dengan koroid. Jadi lapisan pertama tadi adalah sklera yang berwarna putih. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua yaitu koroid. Koroid ini merupakan lapisan tengah. Di sini berisi banyak pembuluh darah. Nah, karena dia berisi banyak pembuluh darah di sini, otomatis salah satu fungsinya di sini adalah untuk memberikan nutrisi pada mata. Nah, juga di lapisan koroid ini ditemukan adanya badan siliaris. Badan siliaris ini adalah otot ya. Jadi ini merupakan otot badan siliaris. Salah satu fungsinya itu adalah untuk menyokong lensa. Ini ya keterangannya di sini ada otot siliar. Ini berfungsi untuk menyokong lensa mata. Jadi dia ini memang posisinya ada di dekat lensa. Ini ada 2 ya. Jadi dia membantu menyokong lensa mata. Kemudian selanjutnya di sini iris ya. Iris ini merupakan selaput pelangi, biasa juga kita sebut sebagai selaput pelangi. Ini yang berwarna ya, ini yang ditandai dengan warna iris. Nah, iris ini Indonesia itu secara genetik itu dia irisnya mulai warna coklat sampai hitam. Kalau orang Amerika misalnya ya, ada yang warna biru ya, ada yang warna biru, ada biru muda, ada yang kehijau-hijauan ya. Jadi iris ini memberikan warna pada mata dan dia juga berfungsi untuk mengontrol ukuran pupil. Ya, pupil, kita lihat selanjutnya untuk pupil ya. Pupil itu apa? Pupil ini disebut juga sebagai anak mata ya. Anak mata ini ya bisa dilihat di sini pupil fungsi akan mengontrol ukuran pupil supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya banyak maka itu menyebabkan penglihatan kita tidak jelas atau silau. Nah, demikian juga apabila cahaya kurang ini ya, kurang terang, misalnya kita ada di dalam ruangan, maka cahaya pupil kita akan membesar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga penglihatan kita itu lebih jelas. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana pupil mata yang membesar dan yang mengecil. Jadi ini pupilnya mengecil, yang ini pupilnya membesar. Jadi pupil itu adalah mata hitam di dalam mata hitam. Dalam masih bola mata ya, ada lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membantu memfokuskan pandangan dengan cara mengubah bentuk lensa. Jadi lensa mata kita itu bisa berubah cembung, cekung, tergantung dari benda yang kita lihat ya, dekat atau jauh. Nah, kemampuan lensa mata ini untuk mengubah tingkat kecembungannya itu kita sebut dengan daya akomodasi mata. Ya, jadi ini ya lensa mata ini bisa berubah cembung dan cekung. Nah, di sini bisa dilihat ya penjelasannya. Bila kita mengamati benda yang letaknya dekat mata, maka disebut mata berakomodasi kuat. Ya, maka otot siliaris berkontraksi, lensa mata cembung, dan bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi apabila kita mengamati benda yang letaknya dekat, itu disebut berakomodasi kuat. Nah, ini pengamatan bisa dilihat di sini ya, bagaimana posisi lensa mata pada saat dia mengamati benda yang jaraknya dekat. Nah, benda yang kalau kita mengamati atau sering menggunakan penglihatan jarak dekat, itu biasanya akan cepat merusak lensa mata. Kenapa? Karena otot siliaris bekerja terlalu keras. Makanya kita dilarang ya, kita dianjurkan untuk menonton misalnya itu dalam jarak yang tidak terlalu dekat dengan mata. Karena kenapa? Pada saat penglihatan jarak dekat itu otot siliaris berkontraksi ya, jadi dia bekerja
Nah, apabila dia bekerja secara keras terus-menerus itu maka akan menyebabkan otot ini akan jadi rusak sehingga merusak lensa mata. Jadi kalau kita mengamati benda dekat itu lensa mata kita cembung. Kalau benda yang jauh diamati maka lensa mata kita akan memipih. Nah, keadaannya seperti ini ya. Ini bisa dibandingkan di sini ya keadaan lensa mata pada saat kita mengamati benda yang dekat dan pada saat kita mengamati benda yang jauh. Oke.